Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana, Prodi Agroindustri Angkatan 31 kelas B. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengelasan yaitu alat mesin las, kabel massa, klem massa, kabel elektroda, mistar, rolmeter, sikat kawat, palu terak. Dan bahan yang digunakan yaitu benda kerja dan elektroda. Dan yang kedua itu jelaskan kode yang diperlihatkan. Yang pertama, kode RD 460 2,6 dikali 350 mm. RD 460 yaitu medium rutile atau jenis selaput kawat las, 2,6 yaitu diameter kawat las, dan 350 mm yaitu panjang kawat las. Kode yang kedua yaitu RD 460 2,0 dikali 300 mm. RD 460 yaitu medium rutile atau jenis selaput kawat las, 2,0 yaitu diameter kawat las, dan 300 mm yaitu panjang kawat las. Kode yang ketiga yaitu E460 E6013. RD 460 yaitu medium rutile atau jenis selaput kawat las. E6013 merupakan jenis elektroda. E dimaksud adalah menyatakan elektroda las listrik, dan 60 yaitu kekuatan tarik minimum deposit las 60.000 1 bit atau per inci atau 42 kg per mm. Satu yaitu menyatakan dapat dipakai untuk segala pengelasan, segala posisi pengelasan. Dan 3 yaitu jenis selaput atau rutil potasium, sumber tegangan atau arus AC, DC, SP, dan RP. Daya tembus yaitu lemah, kadar serbuk besi sama dengan 0 sampai 100%. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan nama dan jelaskan fungsi APD yang digunakan pada saat proses pengelasan. Yang pertama itu pakaian kerja atau apron. Pakaian kerja las atau apron dipakai untuk melindungi bagian tubuh yang di depan untuk menghindari percikan las. Kedua yaitu sarung tangan las atau welding gloves. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las ataupun spatter dan panas material. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan tipe pengelasan pada video tersebut dan jelaskan bagaimana tekniknya. Yang pertama yaitu sambungan lurus. Adapun tekniknya, tinggi atau panjang busur kira-kira sama dengan diameter elektroda. Tunggu hingga lebar kawah las mencapai kurang lebih 2 kali diameter elektroda sebelum menarik busur. Dan yang kedua yaitu metode zigzag. Yang pertama, perhatikan kriteria benda yang diminta. Yang kedua, persiapkan peralatan las busur manual yang akan digunakan. Dan yang ketiga yaitu persiapkan bahan yang akan dilas. Yang keempat yaitu pembersihan permukaan bahan dari kotoran berupa cat, kawat, atau oli. Yang kelima yaitu mengatur besarnya arus sesuai dengan kebutuhan dan jenis serta diameter elektroda yang akan digunakan. Yang keenam yaitu mengatur atau meletakkan benda kerja pada posisi yang benar untuk jalur posisi tegak benda kerja yang dijepit pada tiang meja las. Kemudian hidupkan mesin las. Ketujuh yaitu membuat jalur las posisi tegak arah turun, dimulai dari ujung atas dengan memperhatikan hal-hal yaitu pada penyalaan awal, sudut elektroda 90 derajat dan sudut samping elektroda 90 derajat. Setelah mencair, elektroda ditarik arah turun dan sudutnya diturunkan menjadi 70 sampai 80 derajat. Sudut samping tetap 90 derajat.
Yang ke-8 yaitu membuat jalur las posisi tegak arah naik, dimulai dari ujung bawah dengan memperhatikan hal-hal yaitu pada penyalaan awal sudut elektroda 90 derajat dan sudut samping elektroda 90 derajat. Setelah mencair, elektroda ditarik arah turun dan sudutnya diturunkan menjadi 70 sampai dengan 80 derajat. Sudut samping tetap 90 derajat. Yang ke-9 yaitu setelah pembuatan jalur las selesai, bersihkan seluruh terak dan percikan las dari seluruh bagian permukaan dan bandingkan hasilnya dengan kriteria yang diminta. Teknik yang ketiga yaitu teknik pengelasan spiral. Teknik pengelasan spiral ini bisa dilakukan dengan membuat jalur putaran dengan waktu yang konsisten. Tingkat kesulitan dari teknik pengelasan ini bisa dibilang sedang ataupun menengah karena kita harus menyesuaikan waktu jeda saat memutar obor las yang konsisten. Jeda waktu pengelasan tidak bisa dengan kata-kata karena ini menyangkut film masing-masing. Kalau digambarkan bisa pakai acuan nafas. Jadi, buat nafas teraturan dan ikuti dengan jalur pengelasan ini. Soal yang kelima yaitu sebutkan risiko yang mungkin terjadi apabila kita melakukan proses pengelasan. Yang pertama itu risiko yang pertama, cahaya dan sinar yang berbahaya. Selama proses pengelasan akan timbul cahaya dan sinar yang dapat membahayakan juru las ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua yaitu arus listrik berbahaya. Dan yang ketiga yaitu debu dan gas dalam asap las. Yang keempat yaitu bahaya kebakaran dan yang kelima yaitu bahaya jatuh. Itulah jawaban dari soal pertanyaan pada video tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.